Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu untuk semuanya. Pada video kali ini kita akan menampilkan tata cara mengisi sasaran kinerja pegawai atau SKP tahun 2026 lebih cepat, lebih ringkas, dan lebih memudahkan dalam pengisiannya pada aplikasi TRK Jabar. Yang pertama yang harus rekan-rekan pastikan adalah kepala sekolah atau atasan masing-masing itu sudah mengisi SKP atau rencana SKP tahun 2026. Yang kedua, rekan-rekan juga sudah memiliki file kinerja guru dalam bentuk format Excel yang minggu sebelumnya kami dapatkan dari BKD Jabar di saat Zoom meeting. Namun formatnya seperti tahun lalu ini masih dalam bentuk blanko. Rekan-rekan mau mengisi manual ini silahkan, mau kita buatkan dalam bentuk format yang lebih otomatis juga boleh. Di sini ada beberapa pilihan, rekan-rekan bisa tentukan apakah sebagai guru mapel dengan 5 tugas atau guru BK sebagai guru BK dengan 2 tugas. Berikut di sebelah kanannya ini adalah tab untuk atau sheet untuk tugas tambahan lainnya. Acuannya adalah rekan-rekan silahkan persiapan juga SK tugas tambahan atau SK mengajar di tahun ajaran 2025-2026 atau tahun sebelumnya di bulan Juli. Oke, baik. Mau pakai Excel yang seperti ini atau pakai yang otomatis, dipersilahkan ya rekan-rekan. Dua file ini, file yang Excel ini dalam bentuk Google Sheet akan kita simpan linknya di deskripsi video, atau kita akan menggunakan pembuatan acuan SKP yang kita buatkan di Google Site. Ini linknya juga akan kita simpan di deskripsi video. Contoh seperti ini ya. Kita akan buat yang guru mapel. Di sini banyak pilihannya. Guru mapel saja, maksudnya guru mapel tanpa tugas tambahan. Ini guru mapel plus Wakasek kurikulum. Nanti rekan bisa lihat ya deskripsinya di sini. Nah, kita akan uji cobakan untuk guru mapel sebagai ketua BKK. Karena ada satu tambahan tugas. Oke, tampilannya kurang lebih seperti ini. Ini adalah Google Form yang kita simpan dalam Google Site. Oke, yang pertama kita checklist dulu ini. Pilihan nama sekolah, mohon maaf, kita buatkan contoh di tempat kita. Kalau rekan-rekan silahkan diklik di bagian other atau lainnya di sini nama SMK-nya. Penulisannya kapital semua. Periodenya 1 Januari 2026 sampai 31 Desember. Nama lengkap silahkan dilengkapi ya, disesuaikan. Namanya dengan huruf kapital semua, diikuti gelar. Disesuaikan kaitan dengan pangkat. Jabatan di sini hanya guru mata pelajaran saja ya, karena yang di form yang satu lagi adalah guru bimbingan konseling. Nama sekolah, nama kepala sekolah silahkan diketik. Contohnya seperti ini. Kemudian NIP-nya juga sama, rekan-rekan dalam penulisan NIP mohon tidak menggunakan spasi atau titik atau karakter lainnya selain angka. Pangkat golongan kepala sekolah. Kelas yang diampu di sini adalah rekan-rekan dalam 1 tahun ajaran ini mengajar di kelas berapa saja, apakah hanya tingkatan kelas 10, 11, 12, atau campuran 2 tingkatan, atau semisal yang kami lakukan di tahun ajaran ini adalah mengampu di 3 tingkatan. Nama jurusan yang diampu adalah, karena kami ada di jurusan TKJ, juga mengajar di kuliner dan di kecantikan. Berikutnya, jumlah dokumen LPP yang dibuat, acuannya adalah dari banyaknya jurusan yang kita ampu dan banyaknya tingkatan. Nah, kita buat sebanyak 3. Karena kita mengampu di 3 tingkatan dengan 3 mapel yang berbeda. Kemudian nama mata pelajarannya
Ini PKPJ dengan kita singkat saja ya. Boleh didetailkan, misalkan dilengkapi, boleh disingkat seperti ini dengan KKA. Tadi yang di kelas 10 ini. Oke, pada total siswa yang diampu ini adalah yang diampu oleh rekan-rekan di kelas 10, 11, dan 12. Kalau di 3 tingkatan. Satu tingkatan atau 2 tingkatan disesuaikan dengan yang di atas ini nih. Nah, contohnya kita mengampu sebanyak 307 siswa. Total jam mengajar selama 1 minggu ini ada berapa? Contohnya 37. Kemudian untuk total lulusan kelas 12, karena kami ini contohnya yang pertanyaan terakhir ini adalah pertanyaan untuk ketua BKK. Oke, contohnya di 539 ya. Jadi rekan-rekan ketua BKK ini pertanyaannya hanya muncul di ketua BKK, sedangkan yang lain adalah pertanyaan yang kaitan dengan guru mapel. Oke, kemudian tempatnya kita di Bogor. Semisal tanggal sekarang kita tanggal 4 bulan Maret 2026. Kita klik tombol submit. Klik OK. Oke, kita sudah isi dan diminta untuk cek di bagian inbox-nya ya. Oke, langkah selanjutnya kita cek di inbox kita. Oh, ternyata ada. Mantap sekali nih. Kita buka ya. Oke, kita akan buat rencana kinerja melalui input SKT utama. Di sini rekan-rekan klik tombol tambah rencana kinerja. Nah, dipilih salah satu intervensi dari kepala sekolah. Kemudian di rencana kinerja, nah kita buka yang tadi. Rekan-rekan cukup seperti ini. Klik di nomor 1, nah ya. Tekan tab seperti ini. Nanti terblok semuanya. Ctrl C. Kita mulai ya dari menit sekarang sampai 6 tugas dari kami itu selesai di pukul berapa ya, atau di menit berapa. Kemudian langkah selanjutnya adalah lihat waktunya. Di sini adalah hanya 1 bulan. Kenapa kita langsung loncat seperti ini? Karena kita masih menyimpan di clipboard itu indikator yang sama. Nah, ini indikatornya sama ya. Jadi 1 kali copy, 2 kali paste. Untuk kuantitas kita buat 3 RPP. Berarti kita pilih yang dokumen. Untuk dokumen, untuk kuantitasnya ini tinggal di blok semua, Ctrl V. 100, tekan tab, anak panah ke bawah. Indikator kualitas minus. Di sini kita isi 3. Di sini kita isi dokumen. Dokumen itu harusnya di bagian atas. Anak panah ke bawah, enter. 100, simpan. Yakin, kita klik tombol OK. Oke, sip. 1 tugas. Oke ya, 1 tugas ya. Kita tambah lagi. Cepat saja. Kita pilih yang nomor 2 di sini. Tekan tab, dia akan memblok semuanya. Nah, ini buatnya kita berapa? 12. Langsung kita ke bawah ya rekan-rekan ya. 12. Sehingga di bawah akan memuncul breakdown sebanyak 12 bulan. Kita paste di indikator pertama. Nah, indikator kedua. Tujuannya adalah tadi sekali copy kita paste sebanyak 13 kali. 1 di bagian atas dan sisanya yang 12 adalah di masing-masing indikator bulanan, bulan 1 sampai bulan 12. Oke, berikutnya adalah di sini yang kita ampu adalah 307 siswa. Kita cari siswa dengan kualitas 100, indikator kualitasnya minus. Indikator target tahunan kita buka yang ini, kuantitasnya kita copy, blok. Oke, selanjutnya mau buat yang mana nih? Kita bulannya dulu. Langkah cepatnya untuk penentuan bulan adalah rekan-rekan klik 1 kali, anak panah ke bawah, enter. Kita coba ya. Klik 1 kali, anak panah ke bawah, enter. Januari. Nah, seperti ini. Oke. 1 kali, anak panah ke bawah, enter. Seperti itu ya. Jadi daripada di scroll, ini dirasa lebih cepat.
Berikutnya untuk kuantitas maaf, Ctrl C di sini, Ctrl V. Enaknya pakai mouse ya rekan-rekan, ya, meskipun terbiasa pakai kursor. Jadi di sini tinggal klik Ctrl V atau paste. Berikutnya perhatikan untuk siswa ini, kalau kita klik sekali kita tekan huruf U. Kenapa huruf U? Karena siswa di atas unit. Salah satu indikator yang paling gampang itu di bagian unit. Kalau siswa atau dengan huruf S itu lebih banyak. Bilang ya, klik huruf U, nanti ada siswa. Klik huruf U, siswa. Klik huruf U, siswa. Seperti itu sampai dengan bagian bawah. Atau kalau rekan-rekan mau sedikit lambat, silakan di scroll ke bawah. Nah, yang paling seru adalah di bagian bulan dengan persentasenya. Klik satu kali, anak panah bawah, enter. Klik satu kali, anak panah, enter. Lebih cepat kan? Oke, silahkan dicoba ya. Yang belum nih. Ini yang 12 bulan loh. Kita simpan. Oke. Target kedua. Kita lihat. Selesai, tambah kinerja. Kita mulai yang ketiga. Yang ketiga. Nih, di sekolahnya ya. Tekan tab, ini ke blok semuanya. Yang akan kita buat adalah jumlah jam pembelajaran. Jumlah jam pembelajaran ini waktunya sama 12 bulan. Kemudian di include bulanannya kita klik Ctrl P langsung ya supaya lebih cepat. 37 jam. Tinggal tekan huruf J. JAM. Nah, jam. Ada jam pelajaran. Kita pilih yang jam pelajaran. Dengan kualitas 100. Baru kita pindah lagi hanya untuk mengisi apa? Nih, indikator target tahunan. Kita copy yang 37 atau jam pelajaran rekan-rekan. Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Nah, ini klik Ctrl V saja. Ini dirasa akan lebih cepat. Bulan sudah terlewat. Oke, boleh. Klik anak panah ke bawah, enter. Klik anak panah ke bawah, enter. Ini mirip dengan persentase ya. Kemudian untuk jam pelajaran, kita lihat di sini. Kita lihat jam pelajaran itu di mana. Nah, caranya rekan-rekan ketik dengan cepat ya. JAM seperti ini, diklik JAM. Nanti langsung JAM. Oke, seperti biasa untuk persen paling seru. Klik anak panah bawah, enter. Nah, diulang ya. Oke, tambah lagi, kita ambil yang keempat. Keempat ini kita menyampaikan apa nih? Bimbingan. Oh, berarti materi. Oke, sip. 37 12. 307 12, sorry. 307. Sebanyak 12. Oke, kemudian di kantor bulanan langsung kita paste saja. Ini kita contohkan mengisi yang bagian bawahnya dulu. Apakah boleh? Boleh saja. Ini adalah siswa di atas unit. Oke, untuk yang bulan, seru sekali nih. Sudah simpan. Guys, apakah sudah yakin? Kita cancel dulu apa yang belum coba. Ini 307 atau jumlah siswa yang kita ampuh. Copy deh sekali ya, terus kita paste. Simpan. Oke. Tersimpan, tambah lagi. Kita kebut saja. Nomor 5. Evaluasi yang akan kita kerjakan ini sebanyak 4 bulan. Apakah itu? Kita buat dulu di sini. Evaluasi pertama adalah evaluasi yang kita lakukan di tengah semester ganjil. Makanya di sini bulannya kita pilihnya yang semisal Maret. Evaluasi kedua di Juni, di asas. Evaluasi ketiga misalkan Juli, Agustus, September. Misalkan di September atau Oktober silahkan. Kemudian satu lagi di Desember. Kita mengevaluasi sebanyak 307 siswa. Kemudian dengan kualitas 100, indikator kualitasnya minus.
Oke, kemudian kita copy paste jumlah siswa yang kita evaluasi. Persen, gampang sekali ini persen. Wah, seru nih. Sudah terisi? Sudah. Kita klik. Ini yang kelima loh. Oke, bagi Bapak Ibu guru mata pelajaran, sampai dengan langkah ini selesai. Kemudian karena kami adalah ketua BKK, mendapatkan tugas tambahan sebagai ketua BKK, kita lihat di acuan kinerja yang sudah kita buat. Nah, di bulan Desember biasanya kita melaksanakan, ini ada dua. Oke. Bulan Desember biasanya kita melaksanakan tracer study. Kemudian satu lagi kita biasanya melaksanakan laporan tracer study versi kita itu di bulan 6 atau bulan 7. Kita isi dulu di sini, semisal 2. Timbul pertanyaan apakah harus 2 atau cukup 1? Ya silakan rekan-rekan komunikasikan dengan pimpinan masing-masing ya. Kita coba ambil 2. Yang pertama kita misalnya melaporkan di bulan Juni, yang satu lagi jelas di bulan Desember setelah tracer study. Timbul pertanyaan, kuantitasnya adalah 539. 539 ini adalah asumsinya adalah jumlah lulusan kita yang melaksanakan tracer study. Rekan-rekan, kalau seandainya 539 ini beda, ya berarti jumlah siswanya juga berbeda. Ini target tahunannya dengan kualitas 100%. Persentasenya. Oke. 6 tugas. Oke, 6 tugas ya. Oke, untuk yang terakhir, yang ketua BKK, silahkan rekan-rekan komunikasikan dengan pimpinan apakah harus 2 atau cukup 1 kali di Desember setelah pelaksanaan tracer study berakhir. Kita klik tombol simpan. Oke, kita rinci ke bawah ya. Tugas sebagai guru mapel itu ada 5. Nah, seperti ini. Kemudian, sampai evaluasi ya. Terakhir, kita buat tracer study. Nah, kita buat tracer study sebanyak 1. Oke, demikian tata cara singkat pembuatan rencana kinerja tahun 2026 pada aplikasi kinerja.jabarprov.go.id. Bila ada yang ingin rekan-rekan tanyakan kaitan dengan entah itu acuan yang kita buat tadi, ini sebenarnya sekedar usul untuk rekan-rekan P3K pada waktu yang belum bisa mengisi di TRK ini. Bisa dipakai lah ini yang acuan yang kita buat, karena di bawah sudah ada tanda tangan kepala sekolahnya juga, tinggal nanti di print di tanda tangan basah manual dan diserahkan ke atasan masing-masing ya. Oke, itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Ada yang ingin ditanyakan berarti silahkan tulis di kolom komentar. Untuk deskripsi acuan maupun file Excel yang ada, kita akan simpan di deskripsi video. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan ucapan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.